Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin perkenalkan diri dulu mungkin ya Pak. Boleh. Saya panggil Pak. Boleh. Saya Rian Apriansya. Sopani Aisyah. Aisyah, Teh Sulis, Teh Ija, dan Teh Hikmah. Iya. Dulu pernah ketemu saya belum? Udah kali. Semester berapa? Semuanya juga udah pernah Semester ketemu. Semester 3 ya. Psikologi perkembangan. Iya. Nah, ini tujuan kami ke sini yaitu untuk memahami juga sebelum akhir semester mata kuliah tarikh tasyri' dan perbandingan mazhab, di mana dosen pengampunya yaitu Ibu Sofia Tusefi, dan kami kebetulan di bagian untuk mewawancara yaitu organisasi Muhammadiyah. Iya. Dan mungkin ada beberapa pertanyaan yang mau kami tanyakan ke Bapak selaku Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Purwakarta. Dan nanti mungkin sekali silang nih Kang. Iya, silakan. Silakan. Kita Iya. mulai dari Bapak kan sebelum tahu banyak tentang Muhammadiyah, boleh diceritain dulu nggak Pak sejarah berdirinya Muhammadiyah itu kapan? Oh gitu. Iya. Secara umum. Ya, Oh. Di Purwakarta apa di mana? di Purwakarta boleh apa di semuanya juga nggak apa-apa? Iya. Oke. Di Indonesia itu berdirinya 12 November 1912 atau 8 Zulhijjah. Sekarang 114 tahun umurnya. Kemarin ulang tahun sebelum Lebaran Haji. Lebaran Haji tanggal 10, kemudian hari Arafah tanggal 9, 8 Zulhijjah itu berdirinya. Ya, tahun Hijriahnya kurang ingat saya ya tahun berapa, tapi miladiahnya 1912. Ya, itu berdiri di Yogyakarta. Pendirinya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kalau di Purwakarta informasinya teh kemarin saya belum di sini. Ya, saya kan sini kan tahun 2000. Jadi di Purwakarta informasinya tahun 1975 kalau nggak salah saya. 1975. Saya belum di sini. Nah, itu dulu ketuanya di sini sudah 8 kali. Ya, 8 kali musda. Ya, ketuanya itu rumahnya di Jalan Melati, ya, almarhum apa itu namanya saya kurang ingat, ya, tapi di situ kantornya TK Melati sekarang, ya, itu di Purwakarta. Nah, itu tentang pendirinya. Jadi umurnya sekarang Muhammadiyah itu 114 tahun, 1 abad. Ya, Indonesia belum merdeka. Jadi dulu izin itu dikeluarkan pemerintah Hindia Belanda. Ya, SK-nya. Orang Belanda yang membuat. Indonesia belum merdeka. 1912, 1945, jadi usianya udah 13 tahun. 30 tahun Muhammadiyah berdiri baru Indonesia merdeka. Itu saja, apalagi pusat di Yogyakarta berdirinya. Berarti di Yogyakarta udah banyak nih apa sekolah-sekolah yang didirikan oleh Muhammadiyah? Banyak. Di Indonesia perguruan tinggi itu jumlahnya 177. Kalau SMK ribuan, iya, puluhan ribu dah SMK. Sama SMA, semua jenjang ada. Dari TK ABA juga ratusan ribu lah. SD, SMP, seluruh Indonesia. Ya, sekarang di luar negeri juga sudah ada kampus. Di Jeddah di Amerika Serikat, di Singapura, Malaysia sudah ada. Ya, kalau mau ke sana boleh, mau ngambil S3, S2
sekarang di Australia Islamic Center. Ada beasiswa? Ada beasiswa. Kalau mau beasiswa ada, ya. Nah, sama dengan pemerintah juga beasiswa. Karena program Muhammadiyah itu kan membantu pemerintah. Termasuk yang baru-baru ini ya Pak, di Spanyol. Gereja. Ada di Spanyol, di Australia juga itu gereja dibeli tanahnya, dijual, bangun perguruan tinggi di Spanyol, perguruan tinggi sudah, dan cabang-cabang ada di luar negeri itu. Jadi mahasiswa itu buka cabang di sana resmi. Itu sekedar apa Muhammadiyah ya, banyak amal usahanya. Kalau anggotanya sedikit anggota, palingan berapa juta ya, 10 jutaan kan ya. Itulah, jadi usianya udah tahu, pendirinya udah tahu, dan dia programnya dulu itu di sekolah dan kesehatan, program utamanya. Ini lanjutnya Bapak pertanyaan ini. Dia juga pernah membaca bahkan mendengar bahwasanya pendiri Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama atau Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Habib Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada dasarnya ini mah kata dengerin gitu Pak. Katanya dia berguru pada satu guru. Iya. Nah, yang menjadi pertanyaan Rian ini, mengapa sih terjadi perbedaan di antara keduanya dalam mengambil suatu keputusan Pak? Terutama kan kalau Habib Syekh itu mendirikan NU atau Nahdlatul Ulama, sedangkan Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Iya, mereka bersaudara, masih ada hubungan darah. Ya, Hasyim Asy'ari sama Ahmad Dahlan itu satu guru di Mekah belajarnya. Jadi mereka itu berdakwahnya pertama berbagi wilayah. Hasyim Asy'ari di wilayah pesisir desa, Ahmad Dahlan wilayah kota, didirikan di Jogja. Nah, gitu. Perbedaan itu tidak ada, sama mereka pada awalnya. Yang berbeda itu penerusnya, ya kan? Penerusnya ini yang merubah, ya mungkin untuk kepentingan pribadi, untuk mencari pengaruh. Ya, jadi murid-murid ini sebenarnya kalau mereka itu sama yang diajarkan, tapi hanya beda wilayah. Kalau Hasyim itu di pesisir, pinggir laut, kampung-kampung. Kalau Ahmad Dahlan di kota besar. Itu pembagian wilayah. Di situ. Jadi beberapa generasi, sekarang generasi keberapa? Ya, murid yang dikeluarkan itu ya bisa saja menyampaikan hal-hal yang lari dari awal. Yang asli itu khitohnya itu adalah khitohnya NU itu 1926. Coba pelajari khitoh NU 1926. Itu yang diajarkan awalnya. Tapi setelah kesini untuk kepentingan, kalau Ahmad Dahlan tetap dipegang. Data sejak awal itu sampai sekarang itu masih disimpan di museum. Kalau data ada, orang nggak bisa menyimpang. Tapi kalau data sama sekali sudah nggak ada, bisa saja, ya, kumahai bisa menaruh kesempatan. Ya, tapi tidak memburuk, tidak menuduh. Tapi kenyataan seperti itu. Kalau Ahmad Dahlan enggak, dari awal terus dikembangkan. Nah, gitu. Itu di situ. Jadi bukan berbedanya dari awal pendirinya, pengikutnya itu. Kamu nanti misi kampus itu setelah kalian lulus bisa aja kalian bikin yang baru, bisa aja menyimpang, nggak lagi asli. Kalau kalian nanti jadi dosen di kampusnya yang tua-tua udah mati, ya kan, kayak saya udah nggak ada lagi. Mana kalian
Nah, itu yang nggak berpegang teguh. Makanya di Muhammadiyah nggak boleh, dan pengawasannya ada. Nah, itu dipegang. Bisa, siapa yang memimpin ya dialah yang mewarnai sejarah, ya kan. Lanjutkan apa? Lalu saya tuh penasaran yang membelakangi dari berdirinya Muhammadiyah, lalu ada apa? Ada nggak sih faktor khusus yang melatar belakangi Muhammadiyah ini? Ada. Surah Ali Imran 104. Ya. Wa takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada sekelompok orang-orang yang mengajak kepada yang ma'ruf. Itu dasarnya itu. Maka di Muhammadiyah itu menurut teologinya, ideologi Islamnya, di Muhammadiyah itu berorganisasi itu wajib. Karena kalau enggak, harta umat Islam itu yang nunggu, yang ngurus siapa? Ya, organisasi itu yang ngurus. Itu. Maka di Muhammadiyah tidak ada warisan. Enggak ada. Itu. Punya kampus itu nanti siapa yang hidup pada masanya, organisasi. Nah, bukan ketua. Saya ketua. Enggak ada saya harus mewariskan ke anak saya. Enggak ada. Pada saat nanti kita udah habis semua, yang mengurus organisasi itu siapa? Itulah yang bertanggung jawab. Dan terus berkesinambungan. Organisasi itu berarti jalan. Iya. Enggak ada. Tidak harus ketua yang menguasai. Makanya miliaran, triliun harta Muhammadiyah itu yang mengelola organisasinya. Masih benar nggak organisasinya? Itu dasarnya Ali Imran 104. Hendaklah ada di antara kalian sekelompok. Dan itu itulah yang jadi landasan kita. Makanya di Muhammadiyah itu organisasi itu benar-benar diurus. Ya, kalau melanggar itu berarti melanggar perintah Rasul, perintah agama. Kalau nggak amanah berarti dia nggak bisa jadi pengurus, nggak bisa, dia belum bisa. Itu jangan hidup di Muhammadiyah, hidupilah Muhammadiyah. Itu pesan Ahmad Dahlan. Ya, jadi jangan orang cari kekayaan dari amal usaha. Di Muhammadiyah nggak ada. Kalau cari makan keluar, cari rezeki, mau jadi pedagang, mau jadi ini, mangga silakan. Tapi milih organisasi harus dijaga amanah. Begitu orang-orang Muhammadiyah itu. Ya. Jadi jangan kalau harta Muhammadiyah disediain mobil, disediain ini, nggak ada. Pimpinan pusat itu beli sendiri, dia ngajar. Dia mencari nafkah, ya hasilnya itulah untuk pribadinya. Kemudian kalau lebih harus ke organisasi. Nah, gitu. Hidupi organisasi, bukan hidup dari organisasi. Itu makanya hartanya banyak. Kenapa? Keyakinan. Kampusnya aja 170. Pemerintah berapa kampusnya? UI, ya, Unpad, gitu hitunglah. Setiap provinsi satu kampus. Kalau Muhammadiyah harus 170 lebih kampus. Itu. Berarti niatnya Muhammadiyah itu untuk menghidupkan pendidikan ya, Pak? Iya, menghidupkan organisasi. Amal usahanya apa? Organisasi itu pendidikan, kesehatan, dan lain-lain banyak lagi. Amal sekarang dia bangun hotel, punya hotel di Jogja Baru, ya, dan uangnya itu untuk organisasi, untuk bukan nggak boleh kerja di Muhammadiyah, boleh sesuai dengan itu, boleh kerja, tapi tidak dipilih-pilih harus anak pengurus, yang punya kemampuan siapa saja boleh, iya, gitu. Mahasiswa gitu, di Papua itu 70% mahasiswanya Kristen. 70% Kristen.
boleh belajar al-Islam ini, tapi dia nggak agama Islam. Iya. Cuma mewadahi aja. Iya, silakan. Di luar negeri gitu juga, banyak orang-orang luar negeri yang belajar di kampus Muhammadiyah itu tidak Islam. Jadi maka rahmatan lil alamin tujuannya itu. Ya, saya pun tertarik dengan Muhammadiyah itu gitu. Iya kan, tidak ada niat untuk memperkaya diri. Ya, tapi Anda harus kaya, nyari keluar, dagang. Kalau dulu Muhammadiyah itu banyak pedagang yang mendirikan, guru-guru, ustaz-ustaz, berkembang sekarang. Ya, itu di Muhammadiyah. Ya, paham ya? Izin bertanya, mazhab apakah yang menjadi pedoman dari organisasi Muhammadiyah ini? Muhammadiyah tidak bermazhab, tapi tidak mengharamkan. Ya, tidak mengharamkan, nggak boleh bermazhab. Semua mazhab dipakai. Hanafi, Hambali, Maliki. Kalau dia masih lurus dengan ajaran Quran dan Sunnah, dipakai. Jadi nggak memilih mazhab satu. Karena kan kalau Syafi'i itu kan ahlinya hukum, yang lain kan belum tentu ahli. Jadi Hanafi, semua dipakai. Ya, halal semua mazhab itu. Tidak ada yang jelek. Nggak ada yang nggak dipakai. Dipakai kalau masih sahih sejalan. Kan mazhab itu hanya membantu pemahaman, memudahkan kita belajar tentang Islam secara umum. Iya kan? Itu. Jadi tidak taklid pada satu mazhab. Tak taklid. Saya hanya memakai Maliki, Hambali atau Hanafi, Syafi'i, enggak begitu di Muhammadiyah. Boleh, tapi silakan, tidak bertentangan dengan sunnah dan Quran. Pegangannya yang pokok adalah Quran dan sunnah. Iya, Pak. Tidak hanya fokus ke satu mazhab aja. Enggak. Karena emang kan ada 4 ya di Iya. Fatwa ulama juga dipakai. Ya kan, fatwa ulama dipakai. Yang tidak ada dalam hadis, nggak ada dalam Quran, dipakai. Fatwa majelis ulama. Gitu di Muhammadiyah itu. Ya, jadi moderat. Ya, itu. Lanjut kan. Udah cukup? Bisa jawabannya. Ini Pak, kayak kasus kemarin tentang permasalahan sholat Idul Adha. Nah kan selalu berbeda ya Pak. Nah, itu teh berarti Muhammadiyah itu sendiri tuh ngambil keputusannya di mana ya Pak? Oh iya, jadi Muhammadiyah itu punya menggunakan metode hisab. Hisab itu perhitungan. Jadi kalau kalian yang bukan Muhammadiyah itu metodenya dengan melihat ru'yah, melihat hilal dengan ru'yah bil aini, dengan mata. Kalau kita itu ru'yah tapi bil ilmi, dengan ilmu pengetahuan. Jadi itu situ perbedaannya, ya kan? Menggunakan peredaran matahari dengan teropong bintang dan sebagainya. Ahli falak di Muhammadiyah ada namanya badan apanya itu yang mengurus itu namanya tarjih. Badan tarjih itulah yang punya orang-orang ahli falak menghitung itu. Iya. Jadi 40 tahun yang akan datang udah tahu Idul Fitri kalau kita. Kemudian derajat-derajat peredaran matahari itu dihitung. Nah, jadi kalau orang Nahdiyin, saudara kita Nahdiyin, kalau kamu juga itu menggunakan ru'yah. Ru'yah itu melihat matahari. Itu kenapa dilakukan zaman Nabi dulu? Ya kan digunakan Nabi itu. Memang ada hadisnya. Ru'yah itu di zaman Nabi dulu orang itu masih buta huruf. Belum banyak yang belajar, ummi. Itu ilatnya, itu alasannya. Maka dengan mau sholat lihat matahari. Ya kan? Oh, ini waktu zuhur, asyar nanti lihat matahari, lihat bulan.
ini bulan purnama, turu ya bila ini, ya. Setelah sekarang Muhammad sudah maju, udah banyak pengetahuan, udah medsos, ya. Sholat dengan waktu, lihat 12.30 waktu zuhur, nggak melihat matahari, itu menggunakan hisab. Nah, begitu juga lah menentukan Ramadan. Ru'yah itu kemudian dengan hisab itu bukan ibadah, itu cara melihat Ramadan itu ibadah. Kalau caranya melihat satu Ramadan dan Idul Fitri itu, ya caranya itu belum termasuk ibadah. Itu keyakinan itu. Apa dasarnya? Quran surat Yunus ayat 5 itu, ya, bahwa peredaran matahari dan itulah cara menghitung waktu, ya, hisab peredaran matahari, ya. Ayat apa lagi dalam Yunus, kemudian Al-Mu'min, ayat berapa, 20 kan, itu juga menggunakan hisab. Gunakanlah peredaran matahari dan itu dihisab untuk menentukan waktu kamu. Tapi itu kan harus berilmu, harus sekolah. Zaman Nabi nggak bisa karena masih ummi. Gunakanlah itu, kebijakan Nabi itu digunakan, cara melihat langsung matahari. Anda kalau mau sholat subuh, lihat fajar udah keluar belum. Sekarang udah canggih dan itu boleh, halal menurut keyakinan paham Muhammadiyah. Ya, perintahnya dalam Quran itu. Surat Yunus, surat Al-Mu'min, As-Samsi ada, Al-Samsi. Itu ada perintah peredaran matahari itu dihitung. Hitungan itu hisab namanya. Ya. Jadi caranya itu belum masuk ibadah. Itulah perbedaannya di situ. Jadi Muhammadiyah tahun depan udah tahu Ramadan. Kalau kamu kan belum, lihat dulu. Iya kan? Itu di situ perbedaannya. Sekarang itu dihitung terus dan diamati setiap bulan itu peredaran matahari berapa derajat di Badan Tarjih Muhammadiyah itu. Tiap bulan dilihat. Bukan mau puasa baru dilihat. Dilihat dengan teropong bintang, kemudian itu berapa derajat sekarang posisinya di Indonesia. Berarti Muhammadiyah tidak tertinggal teknologi ya Pak? Alhamdulillah punya teropong bintang sendiri. Kemudian ya, ini garis finish. Ya, peredaran matahari itu kalau sudah masuk finish itu 0 derajat, 1 itu udah masuk tanggal baru. Ya, finish ya. Kalau Kementerian Agama ya 3 derajat baru dihitung masuk tanggal 1. Kalau Muhammadiyah sudah masuk finish atau lewat 0, sekian, 0,1 aja sudah termasuk tanggal baru. Ya, menggunakan sistem derajat, bintang utara, bintang selatan itu ya namanya ru'yah bil ilmi. Disitulah perbedaannya. Dan saling menghargai asal ada dasarnya. Mangga hadis Rasulullah dipakai itu ada satu. Ya, gunakan dengan ru'yah. Oke. Bolehlah itu. Kalau di Muhammadiyah ayat Yunus itu, surat Yunus itu digunakan, kemudian hadis Rasul tadi ya, gunakanlah dengan ilmi itu cara melihat. Jadi cara itu belum masuk ibadah. Yang masuk ibadah itu Ramadannya itu. Di situ sering perbedaan. Sekarang kita juga sholat ini 12 sekian. Itu kan hisab. Ya. Kalau zaman dulu belum ada hisab itu melihat matahari. Ya. Bayang-bayang kita pas di atas kepala itu duhur. Atau asyarnya ya kan bayangan itu sama tingginya dengan benda. Itu lewat dari situ itu. Jadi sesuai dengan BMG, Badan Meteorologi, ya
hisab itu selalu akurat untuk melihat tanggal. Nah, itu. Kan bedanya cuma sehari ya Pak biasanya. Itu belum tahu. Kalau udah sampai 3 derajat udah jauh. Tapi kadang juga bareng ya Pak, ada yang bareng. Ada yang bareng. Ya, kalau zaman dulu Nabi itu hanya 2 kali melaksukkan Ramadan sampai genap 30. Yang lainnya 29 hari dia puasa dia. Itu laksanakan Nabi. Dulu belum bisa lah itu. Berarti kalau gitu serentak ya Pak yang Muhammadiyah di Oh iya, serentak kalau kena ada badan apanya, ada petugasnya lah. Jadi ada pemandu, ya kita dikirim, ya warga Muhammadiyah bahwa tanggal sekian, tanggal ini dikasih hitungan Dari hitungan berdasarkan ini, jadi gitu. Kalau di ke budaya di Muhammadiyah itu seperti itu, tidak harus komando satu orang, enggak. Ya itu sudah diyakini tuh. Begitu juga 9 Zulhijjah haji, Iya. Gitu juga itu, ya caranya itu udah diyakini. Ya kalau kita ke Barat jam 6 kita udah masuk tanggal 9, ya kan? Kalau di Arab jam 10, perbedaan 4 jam. Tapi sama harinya, tanggal 9 Zulhijjah. Kan itu perintahnya puasa. Nah, ya kan? Situ. Kumpul di Arafah. Kan gitu. Lewat dari situ tidak ada lagi perintah puasa. Itulah untuk perbedaan itu. Ya? Paham ya? Diperhitungkan. Itu dinya berbeda. Silakan. izin ya Pak. Tadi kan sudah disebutkannya perbedaan dari penentuan hukumnya ya. Selain itu, apakah ada perbedaan yang lain yang membedakan Muhammadiyah, pergerakan Muhammadiyah dengan pergerakan yang lainnya? Nggak ada, persamaan banyak. Kalau perbedaannya nggak begitu banyak. Ya. Itu. Mungkin dari segi hisabnya. Hisab itu, cara itu. Hitung bulan-bulan. Itu perbedaannya situ ada. Ini niatnya ya, tadi kan Bapak udah ngejelasin bahwasannya Muhammadiyah mah amar ma'ruf nahi munkar ya Pak. Terus akan memfokuskan kepada pendidikan dan Ya, organisasi. itu amal usaha. Karena itu alat dakwah. Alat dakwahnya situ. Ya, alat dakwahnya di jalur pendidikan, kesehatan, kan sosial. Gitu. Jadi satu lagi itu dasarnya tadi itu ya. Kemudian amal usahanya dasarnya ayat itu alam taro kaifa fa'ala rabbi. Miskin, ya, memelihara anak yatim itu. Kan Pak, yang saya baca ya, kalau misalnya di Nahdlatul Ulama tuh ada apa ya, organisasinya lagi nih Pak, apa sih ya temennya, kayak NU ada Muslimat, terus Ortom. Oh iya, Ada. Nah, kalau Organisasi ada. Ada Pak. Ada. Ibu-ibunya namanya Aisyah. Oh, itunya. Ibu-ibu Ya. Aisyah namanya. Ya. Kalau pemudanya namanya pemuda itu Ortom. Ya. Organisasi Pemuda Muhammadiyah. Mahasiswanya IMM. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Pelajar SMA-nya IPM, Ikatan Pelajar itu tingkat itu. Ya itulah Ortomnya, organisasi otonom. Dia mengurus sendiri, dia berlatih organisasi. Nanti sudah besar dia masuk Muhammadiyah, ya sudah beda lagi. Apalagi kan ini kan belum bekerja, ya dari mahasiswa ini kewajibannya untuk ilmu, tapi harus dilibatkan. Kalau Ibu Aisyah itu mengurus sendiri, dia terlepas dari Muhammadiyah, dia diberikan otonom. Punya apa kegiatan
dia sendiri. Kalau di Jawa Barat punya rumah sakit sendiri, rumah sakit Aisyah. Itu tanggung jawab ibu-ibu TK. Nah, membangun perguruan tinggi juga boleh dia sekarang. Ada itu, ada haknya boleh. Nah, ya, nah, itu aja. Tapi umumnya kan apa namanya, yang mengurus ibu-ibu juga kan harus orang-orang yang cerdas. Iya. Kalau enggak kan nggak gampang, Iya benar. ya kan? Mau mengurus kampus gampang, ya kan? Ngurus sekolah gampang kan, nggak harus punya pendidikan. Nah ini tuh. Ini. Kalau mau tahu Muhammadiyah, belajar Muhammadiyah itu ada 3 syarat. Pelajari anggaran dasar, namanya ideologi, ya, buka ada di Google. Kemudian yang kedua historis, pelajari sejarahnya. Kemudian 3 aktivis, harus aktif. Kalau nggak tahu. Waalaikumsalam. Kalau nggak tahu, nggak bisa jadi aktivis, hanya membaca doang aja. Tapi dari aktivis tahu dia, oh begini, itu syaratnya. Belajar ke Muhammadiyah, sampai ke mahasiswa itu belajar lagi. Ada mata kuliahnya, ya, namanya KAI. Ya, jadi ideologinya belajar di sana. Jadi kampus khusus ya Pak? Di kampus khusus. Iya, di sekolahnya SMA ada gurunya. Kalau misalkan di program ini ada pengajian terus. Ada pengajiannya, ada malam Senin itu umum, pengajian semua masyarakat boleh di masjid-masjid yang ada. Biasanya di mana? Di sini kan Masjid Muhammadiyah ada 2, satu Jalan Kopi, yang satu lagi di stasiun Jalan Umar. Yang dekat kereta. Masjid Umar itu Masjid Muhammadiyah, itu ada pengajiannya. Satu lagi di Pleret, satu lagi di Cempaka, pengajian. Ya, syaratnya harus ada pengajian, ya kan? Itu tujuan Muhammadiyah itu, ya, menegakkan, membangun masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, ya kan? Masyarakat yang unggul, orang berislam yang unggul. Apa Islam yang unggul itu? Orang Islam yang unggul itu, tujuan Muhammadiyah itu kalau beribadah dia, yang militan itu ibadahnya bergembira, nggak ada tekanan. Itu sholat kita plong, ikhlas. Kalau nggak ada tekanan kan ikhlas, gembira. Ya, sedekah juga jangan cemberut. Kalau ada tekanan, ya berimpak berat. Maka Muhammadiyah banyak hartanya begitu ditanamkan. Bersedekah itu ikhlas karena Allah aja. Iya, jangan mengharapkan apa-apa, nggak apa. Muhammadiyah masih bisa bangun rumah sakit, bisa dalam waktu yang sesingkat-singkat. Tadi kan Bapak ngejelasinnya di kampus-kampus ada yang orang Kristen juga. Berarti Muhammadiyah sendiri tidak mengajak untuk masuk ke agama Islam sendiri Pak? Dia secara alami ya. Secara alami aja Terserah boleh. kalau mau, kan boleh, nggak boleh agama dipaksakan. Iya. Ya, lakum dinukum waliyadin, biar dia terserah dia mau masuk, alhamdulillah. Dan banyak mereka itu mengajak teman-temannya supaya kuliah di situ bagus. Yang penting kenal dulu berarti. Iya, di Papua itu. Akhirnya orang-orang itu sendiri mengajak itu kuliah di situ. Ya, nggak diganggu mereka. Kalau mau ya alhamdulillah dapat hidayah dia. Belajar dia 1 semester tentang Islam, ya kan? Islam itu tidak ada niat merusak. Kalau mereka belajar Islam, niatnya merusak. Ada kan? Sunan Nugroho itu belajar Islam 10 tahun, dia nggak masuk Islam, mau lumpuhkan Aceh. Kan pernah ada bukunya Political Islam, ya, India Belanda. Dia belajar Islam tuh, kalau di Muhammadiyah mau belajar Islam itu dia untuk membangun pribadinya, bukan untuk merusak agama dia, enggak. Maka mereka senang kuliah di situ.
Iya kan, gitu, nggak disinggung-singgung agamanya. Ya sharing Tapi iya, mau belajar Islam silakan, nggak mau nggak apa-apa, silakan keluar. kita yang mengenalkan Ya rupanya mereka belajar banyak yang mualaf sekarang di Papua ini. Iya, kemauan sendiri. Ya, nah, gitu. Berarti Muhammadiyah tidak ada ini Pak, apa perselisihan dengan pemerintah. Berarti Muhammadiyah turun langsung ke partai-partai gitu? Nggak boleh, itu nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Nah, jadi kader Muhammadiyah itu dilarang untuk mau. Kalau Anda mau masuk ke sana boleh aja, tapi jangan pakai baju Muhammadiyah. Anda nggak boleh rangkap jabatan. Iya. Ya, silakan. Tapi didukung kan Pak? Didukung. Enggak ada dukung-mendukung di Muhammadiyah. Itu urusan pribadi dia. Mau jadi caleg, mau jadi lurah, mau jadi bupati dia silakan, hak aja dia. Nah, tapi jangan pakai pakaian Muhammadiyah. Enggak bisa dia jadi pengurus dia. Enggak boleh jadi pengurus yang orang partai. Tapi banyak ya Pak pemerintah yang ingin, maksudnya tuh pengen narik orang Muhammadiyah. Iya banyak ada. Nah, kadernya itu ada. Ada yang minta rekomendasi, boleh itu, tapi tidak boleh organisasi di bawah. Iya kan? Dan tidak ada janji-janji. Gitu. Jadi kalau mau jadi pimpinan itu, Anda tidak boleh partai politik. Oh, kenapa dulu tokoh-tokoh Muhammadiyah itu tidak pakai Muhammadiyah? Lepas dia dari pengurus. Lepas. Kalau mau ke situ mana? Nggak boleh dua kaki dia, nanti merusak organisasi ya. Nah, itu hadiah itu. Nah, itu aja. Nggak mau terlibat. Tapi tidak disebut anti pemerintah. Enggak, banyak orang pemerintah di Muhammadiyah itu. Banyak orang pemerintah, ya. Nggak bisa dia jadi pengurus, jadi simpatisan dia pemerintah. Banyak simpatisan tertarik gitu, tapi dia nggak bisa masuk. Nah, jadi namanya simpatisan, nggak pernah bentur dengan pemerintah. Iya kan, banyak menteri-menteri dari orang Muhammadiyah nggak dipakai nggak apa-apa, nggak minta-minta Muhammadiyah jabatan. Jadi sendiri. Kalau mau dipakai, ya itu apa? Orang Muhammadiyah, menteri-menteri itu nggak berapa saya kenal. Yang satu yang paling saya kenal itu apa Muhajir itu menteri PM apa itu. Nah itu mantan rektor Malang Universitas Muhammadiyah. Ya, Muhajir Effendi menteri. Jadi lepas dia di pengurus, direktornya dilepas nih, rektor Malang dulu itu Universitas Muhammadiyah. Nggak boleh dia jadi menteri direktor. Pilih salah satu mana. Nah gitu. Kalau dia mau berapa di Muhammadiyah boleh, tapi jangan pakai nama pemerintah. Ya kan? Nah, gitu. Gitu. Muhammadiyah itu seperti itu. Jadi Ya. kalau ada pihak pemerintah yang datang ke tempat Muhammadiyah tidak diterima Pak? Maksudnya untuk misalnya ngobrol atau? Enggak dilarang. Boleh, itu mesti umat itu. Itu umat. Maksudnya itu kan suka ada nih Pak, yang pemerintah datang ke pondok ini nih Pak, misalnya pondok Muhammadiyah buat narik suara misalnya. Oh itu nggak bisa. Oh, itu nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bakalan dilayani dia. Nggak dilayani. Itu tadi saya bilang. Nggak bisa diiming-iming Muhammadiyah itu harus gini-gini, harus kesana ya semua. Wah. Iya, dilarang keras itu. Ya, itu urusan pribadi sendiri. Ya, mau jadi anggota DPR silakan, mau jadi bupati silakan. Tapi lepas baju Muhammadiyah. Nah, gitu. Banyak di menteri-menteri yang Muhammadiyah, saya aja yang nggak kenal. Tahu-tahu warga Muhammadiyah. Gitu dia. Tapi niatnya kan beda kan. Di Muhammadiyah itu untuk beramal, bukan untuk cari jabatan. Karena kata Bapak juga ya, harus mengembangkan organisasi bukan Iya, sendiri. Iya. Nah, itu yang dibesarkan oleh sekolah organisasi. Rumah sakit perserikatan. Nggak boleh untuk pribadi sendiri. Nah, itu akan jadi catatan nanti kalau ada yang begitu pimpinan itu. Ya kan? Nah, itu. Saya nggak mengajar Muhammadiyah. Ya kan? Yang mengajar Muhammadiyah itu tidak semua orang Muhammadiyah. Banyak ada.
Iya, siswanya gitu juga. Saya dulu 5 tahun di Cikampek ngajar SMK Muhammadiyah. Orang Cikampek tahu itu. Ya, jadi siswanya bukan orang Muhammadiyah. Umum banyak diterima, ya kan? Nah, yang Kristen aja diterima kok. Iya. Apalagi yang satu iman kita, ya kan? Kalau masalah ibadah amaliyah itu terserah dia. Iya kan? Iya. Orang kafir aja berhak menerima kurban. Enggak ada, nggak boleh. Tapi kalau yang batas-batas yang seiman ini ya harus terbatas lah ya kan. Lalu Pak, bagaimana sih periodisasi kepemimpinan di Muhammadiyah? Periodisasi 5 tahun sekali. Oh, Saya ini kan sekarang belum dilantik saya. 22 sampai 27. Musda kemarin ya. Musda kemarin di Ciwareng Hotel itu. Jadi ini 5 tahun periodisasi. Kalau terpilih lagi boleh cuma 2 kali. 2 kali. Nggak ada 3 periode. Enggak ada 3. Nggak ada. Enggak ada. Dan di situ bukan ketua yang dipilih. Di Muhammadiyah itu budayanya kalau milih itu 13 formatur. 13 orang. Dari 50 calon misalnya. Dipilih 13. Yang 13 inilah nanti formatur udah terpilih 13 misalnya. Ini rapat lagi, siapa yang menjadi ketua? Dari 13 itu Iya. Tidak harus suara terbanyak. ditunjuk. Sistem tunjuk Bu ya. Iya. Formatur namanya. Rapat yang 13 ini. Ya kan 10 orang menunjuk saya, jadilah saya karena 10 banding 3. Iya. Ya kan? Gitu. Kalau 6 tambah 1 ya. Kalau milih dia misalnya 7, milih saya 6, dia yang menang jadi ketua. Jadi bukan peserta pemilih itu milih ketua siapa, bukan ketua yang dipilih, formatur 13. Gitu. Berarti melihat dari kompetensinya gitu. Iya. Makanya ditunjuk gitu. Iya. Iya. Ya, yang Untuk kalau kayak gitu, bisa nggak sih misalkan formaturnya saya yang misalkan contohnya dari sini teh, saya yakin ke diri sendiri gitu, ada yang Nunjuk diri sendiri. nunjuk diri sendiri. boleh, yang 13 tadi. Kan nama kita ada di situ calon. Tapi kalau kebanyakannya pada gitu Pak, yakin sama, biasanya ada nggak yang kayak gitu? Ada sih yang misalnya gini, dia suara terbanyak. Kalau dia bersedia, ada yang nggak bersedia jadi ketua, suaranya terbanyak dia. Ada, boleh kasih sama si Anu katanya. Gitu. Yang dipilih 13, kalau dipilihnya kurang dari 13 batal suaranya. Calon misalnya 28. Nah, dari 28 tuh ambil 13. Kalau lebih juga batal suaranya. Milih 14 dia. Batal. Atau milih 10. Batal suaranya. Harus 13. Dihitung itu. Nah, gitu. Lanjut mungkin Pak sama pertanyaan yang lanjut. Oke. Udah semua? Udah ya, nah, silakan. Tadi kan Bapak juga menyebutkan bahwa Muhammadiyah itu kembali kepada Quran dan Sunnah. Iya. Nah, yang saya kebingungan itu apakah organisasi Muhammadiyah ini sama dengan organisasi yang menyatakan dirinya itu Salafi yang hari ini mungkin dia sedikit menyesat-nyesatkan, membidah-bidahkan, dan sampai bahkan mengkafir-kafirkan. Apakah Muhammadiyah ini sama seperti organisasi yang dikatakan mereka Salafi yang sampai mengkafir-kafirkan? Iya. membidah-bidahkan? Tak paham saya. Ya, hadis sunnah itu sama. Ya, sama. Hadis dan Quran itu sama. Nggak ada dua kan? Iya. Nah, di negara manapun Quran dan sunnah itu satu. Nah, tapi beda caranya mereka berdakwah. Beda. Mereka nggak punya organisasi. Dia nggak mau dia organisasi, haram katanya. Jadi kalau itu perbedaannya. Kami organisasi itu adalah mengurus harta kekayaan umat Islam. Kalau umat Islam ini nggak punya harta, miskin terus, ya kan? Penduduk umat Muslim ini nggak akan bodoh.
Sekolah kemana Anda? Ke Katolik. Nggak punya sekolah. Orang Salafi itu nggak mau organisasi. Nah itu di situ lebih Salafi kita lagi. Tapi pemahamannya itu seperti apa? Nggak ada orang Salafi nggak mau organisasi, tapi masjid orang diambil. Banyak seperti itu mengaku Salafi. Satu lagi menganggap dia paling benar. Kalau Muhammadiyah nggak pernah itu. Kalau Anda benar, Anda diterima. Di Muhammadiyah itu yang penting ada tadi satu, ada dasarnya, dalilnya punya dia. Anda punya dalil berdasarkan ini, melaksanakan puasa dengan ru'yah, silakan. Nah, yang nggak ada dalilnya itu yang di Muhammadiyah selalu ditegur. Kalau punya dalil masing-masing ya silakan, yang punya dalil dia, iya kan? Yang memvonis benar salah itu bukan manusia. Allah yang menilai. Iya. Jadi Muhammadiyah itu jangan dia paling benar. Makanya selalu juga salah itu dengan Muhammadiyah bentrok. Itu ya. Ngambil orang punya dia. Di sini Masjid Muhammadiyah sudah diambilnya 2. Itu ngambil hak milik. Iya. Dia ambil pengolah pemaafnya. Masjid kereta api itu diamanakan Muhammadiyah dulu, Al-Arqam itu. Tapi sekarang malah Sekarang diambil sama mereka. Muhammadiyah kan nggak mau, biarin lah. Yang penting orang beramal di situ, nggak mau ribut-ribut. Kalau di luar kami mungkin itu udah ke pengadilan. Iya. di demo. Ya. Ngambil hak. Nah, satu lagi Fatimah yang di Pasar Rebo. Itu kan saya ikut manggul batu itu dulu. Tapi Membangun. sekarang Ah, kayaknya sama yang iya sekolah. Iya, itu, Pak. Dibikin sekolah. Mereka. Dia. Nah, kemarin diwakafkan ke kita, belum selesai administrasinya. Iya kan? Nah, salah satu tokoh mereka itu menemui warisnya di Subang sana. Digoyang, yang satu kan 3 contoh. Ya, 2 mau di Muhammadiyah, yang satu nggak mau. Nah, digoyang sama mereka. Ya kalau Muhammadiyah itu nggak banyak hartanya, nggak mau rebut-rebutan gitu. Ya udahlah. Iya, silakan aja. Tapi kan caranya kan buru-buru. Ah, itu berbeda. Beda. Udah sedikit gitu. Takutnya malah tapi kan memang kalau misalkan dalam segi ininya kan agak sedikit kesamaan gitu. Iya, kalau samanya itu ya sumbernya itu tadi ngaku. Kalau ngaku di situ dia nggak bersikap seperti itu. Kan tadi saya bilang, ya Ali Imran 104 itu kan perintahnya untuk berserikat. Mereka nggak mau organisasi. Muhammadiyah harus orang Muslim harus kaya, harus pinter, harus sehat, ya, harus unggul. Itu tujuannya. Maka mati-matian membangun itu berdakwah. Ya, kalau manusia ini memilih pilihan itu kan tergantung pribadi. Iya kan? Enggak bisa. Orang memilih kafir aja nggak bisa maksa, apalagi organisasi. Ya kan? Itu dia. Silakan ada lagi. Mungkin aku Bapak Aha. terima kasih banyak. Oke. Mengambil waktu Enggak, sama-sama. Sama-sama. Karena saya juga kan masih mengajar di sana. Pasti nanti ketemu. Sama-sama.